Oke, kita mulai aja ya. Minggu kemarin kita bicara mengenai satu konsep fundamental dalam gaya hidup, yaitu difference dan diferensiasi, perbedaan dan pembedaan. Saya berencana hari ini tuh kita meneruskan ke ininya, membicarakan mengenai peran ininya, peran objek ya, peran benda, produk, barang-barang di dalam ini merumuskan gaya hidup itu. Karena di awal, nggak ada skema di sini. Di awal kan kita mengatakan bahwa gaya hidup itu kan seperti, barangkali masih ingat ya, walaupun yang menyampaikan bukan saya, analogi ini kan, analogi iceberg. Jadi es, batu es, gunung es itu ada yang ada yang permukaan, ada yang deep. Nah, ini kan analogi iceberg. Kalau kita bicara di dalam struktur psikis, kan digambarkan di sini kan dunia consciousness kan ya, dunia kesadaran. Di sini kan dunia subconscious atau unconscious. Nah, kalau dalam kebudayaan yang atas ini kan dirumuskan, kalau dalam kebudayaan itu kan disebutnya material culture. Yang di atas kan material culture atau culture yang bersifat tangible. Kalau yang di bawah non material culture, yaitu culture yang intangible, yaitu struktur unconscious kita, termasuk itu hasrat, desire, keinginan, nilai, karakter diri, itu kan ya, value. Nah, itu kan hal-hal yang deeps, hal-hal yang di bawah itu kan, di dasar. Nah, gaya hidup karena gaya hidup itu bagian dari kebudayaan, ya dia mengikuti pola yang sama. Gaya hidup itu kemarin kita membicarakan hal-hal yang permukaan di gaya hidup, yaitu bahwa gaya hidup itu kan persoalan penampilan luar kan. Gaya hidup itu kan sebetulnya kalau kita merujuk pada literatur gaya hidup, ya gaya hidup penampilan luar. Baju, mobil, aksesoris, apapun lah, rambut. Berarti kan gaya hidup itu kan sebenarnya surface, hal yang permukaan. Tapi nggak bisa kita, di dalam studi gaya hidup kita tidak bisa hanya mempelajari yang permukaan itu. Maka kita mempelajari yang deep juga ya. Maka kemarin kita ada bicarakan salah satunya itu habitus. Habitus kan hal-hal yang non material. Habitus, kebiasaan, kecenderungan, pilihan, keinginan. Nah, itu kan hal-hal yang intangible di dalam gaya hidup. Hari ini kita mungkin akan bicarakan hal yang justru yang ini nih, yang permukaan. Cuman kemarin sepertinya kan belum selesai ini ya. Yang diferensiasi ini kan belum selesai. Mungkin saya selesaikan aja dulu ini. Barangkali bisa kita juga review sebentar dari awal, bahwa ketika kita menstudi gaya hidup, konsep different dan diferensiasi ini konsep yang sangat fundamental. Kalau nggak ada perbedaan, maka tidak ada gaya hidup. Ya kan? Kemarin kita ngambil analoginya kan dari bahasa ya. Oh, sorry kalau gitu. Soalnya saya ngajar di 2 kelas ya. Jadi ini belum berarti ya? Aduh, saya ingatnya 1 kelas yang lain ini. Ya udah kalau gitu. Bentar. Kemarin apa ya?
Sign dan lifestyle udah selesai ya? Udah, anggap selesai aja lah. Ya. Kalau belum selesai cari sendiri. Oke, ya udah kalau gitu kita bisa bicarakan ini. Oke, bisa juga kita kaitkan dengan tadi yang kita berikan pengantar ini ya. Diferensiasi itu kan berarti bisa diferensiasi yang ini pada level permukaan. Nah, diferensiasi atau perbedaan pada level permukaan yang adalah perbedaan yang paling ini kan, yang paling mudah ditangkap gitu. Apa yang membedakan kelas atas dengan kelas bawah? Gimana? Casingnya kan ya, nah udah kan gampang itu, bajunya, mobilnya, gaya rambutnya, itu kan bahkan parfumnya. Itulah perbedaan apa yang bersifat permukaan. Tapi ada nggak perbedaan yang intangible, kelas atas, kelas bawah? Selera. Gimana? Selera. Nah, iya, selera, kemudian cenderungan, pilihan, cara berpikir. Berbicara. Gimana? Bahasa. Bahasa. Kalau bahasa kan intangible. Cara bicara. Bahasa kan permukaan. Iya, yang tidak permukaan pikiran, jalan pikiran. Iya, cara berpikir kan ini intangible itu. Nah, cara berpikir itu bisa dilihat ketika dia ngomong kan. Nah, orang ngomong itu kan permukaan, itu kan surface culture. Mengapa dikatakan berbicara bahasa itu surface? Karena bahasa itu bisa menipu, bisa dimanipulasi gitu ya. Kita ngomong A, padahal di pikiran kita X gitu. Maka bahasa itu hal yang permukaan gitu. Jadi maksud saya gini ya, diferensiasi ini ada yang permukaan, ya itu kita lihat dari penampilan kan ya, baju dan seterusnya lah gitu. Tapi ada juga diferensiasi yang di struktur dalam ini, ya berarti ada diferensiasi cara berpikir, ada diferensiasi habitus, ada diferensiasi karakter. Saya nggak tahu ini ya. Tentunya banyak perbedaan pandangan tentang ini. Kalau saya membedakan antara karakter dan identitas. Bagi saya identitas adanya di sini. Kalau karakter, maksudnya karakter diri ini ya, bukan karakter tubuh ya, tapi karakter diri. Nah, karakter diri itu adanya di sini. Kadang-kadang ketika kita membicarakan hal ini dalam konteks karakter bangsa, kadang-kadang kita membicarakan hal-hal yang di luar ini. Padahal karakter bangsa itu kan ciri-ciri internal, ciri-ciri psikis lah. Oleh karena itu, maka dalam studi gaya hidup ya, yang disebut karakter yang dalam kaitannya dengan gaya hidup, itu apa yang kita bicarakan kemarin itu habitus, keinginan, termasuk selera tadi gitu. Termasuk dalam iman. Iya, jadi ada perbedaan yang internal ya. Cuman sama dengan ini cara berpikir, gimana membedakannya? Cara berpikir saya dengan cara berpikir misalnya Pak Bambang, membedakannya gimana? Dilempar pada hypothetical kelas kayak gitu. Gimana? Kan bisa jadi yang malah yang mungkin kelas lebih tinggi, imannya lebih besar kan, sama imannya dibandingkan yang naik kelas memang begitu Pak. Kalau iman mungkin agak susah ya. Ya, susah ya. Ya, karena tidak ada seorang pun yang tahu kan ya. Orang luar maksudnya. Tapi kalau cara berpikir bisa dinilainya bukan dari cara berpikirnya sendiri ya, tapi di ininya. Di hal-hal yang permukaannya.
Misalnya gimana menilai cara berpikir Newton itu berbeda dari Einstein misalnya ya? Kan cara berpikir kan di internal itu. Ya mau tidak mau kita baca bukunya kan, membedakan bukunya. Nah buku itu kan permukaannya, manifestasinya lah, katakan begitu. Tapi kalau iman kan susah ya. Susah kan iman itu menurut saya itu. Karena iman itu adanya di mana? Apakah di pikiran? Ya? Afeksi ya. Berarti kan bukan kognitif ya, bukan kognitif, adanya di bagian afeksi kita. Nah, lokasinya di mana sih? Tapi orang banyak berkembang malah yang justru yang lihat visual ya Pak. Sekarang Visualnya. lihat orang yang gigi bertebal ya kan, peci, pakai jas Ya. mereka melihat wah itu. Betul. Ini banget ya kan. Jadi ada dua kategori iman ini. Iman yang sebenarnya. Ada iman yang permukaan kan, ada iman yang bawah. Itu benar dan itu akhirnya iman itu menjadi bagian lifestyle. Sekarang nih kan ya, untuk memperlihatkan saya beriman itu kan ya, kan mudah sekarang pakai aja topi haji itu kan ya, pakai baju koko itu, pakai janggut yang panjang itu kan ya. Nah, setelah ternyata, oh saya beriman gitu. Saya benar itu apa namanya, ada fenomena seperti itu dan itu menjadi persoalan gaya hidup. Iman menjadi persoalan gaya hidup sekarang. Seperti kemarin kita bicara kematian ya, sekarang kan sudah menjadi fenomena gaya hidup kematian itu. Maksudnya gini ya, mati itu bagaimana kita menjelaskan mati dalam konteks ini nih? Ada yang permukaan, ada yang intangible. Kalau yang permukaan, mati itu kan tubuh udah nggak bergerak gitu kan. Kalau yang tidak permukaan, bagaimana kita menjelaskannya? Kan nggak bisa. Nah, sekarang kematian dijadikan bagian gaya hidup. Katanya agar yang mati itu damai gitu kan ya. Maka dibuatkan elemen-elemen hiburan di San Diego Hill atau di Al-Azhar itu gitu kan. Berarti kan mati diangkat ke permukaan, ke wilayah yang ini nih, wilayah permukaan itu. Padahal mati kan wilayah yang sangat ini ya, sangat apa namanya, transendental, mungkin juga ya inilah spiritual kan. Jadi boleh katakan fenomena gaya hidup kematian itu ya, San Diego Hill dan sebagainya, itu artinya mengimanenkan yang ini, mengimanenkan yang transenden. Tuhan, ruh itu kan sesuatu yang transenden kan. Sekarang dihadirkan ke ini, diangkat ke permukaan ke atas ini. Nah, jadi saya rasa memang menguji perbedaan pada tingkat yang ini ya, yang di bawah itu mungkin melalui melihat hal-hal yang di atas permukaan. Orang bayi saja yang ini kan ya, bayi itu memahami nggak apa namanya diferensiasi bayi gitu. Bahwa kalau Anda lahir di VIP dengan Anda lahir di kelas 3 itu ada something different gitu. Nah bayi itu memahami itu nggak ya? Tapi kan dibuatkan ini kan ya, kelas-kelas kelahiran itu gitu. Oke, jadi bisa juga kita mulai dari sini. Nah, kita coba bicarakan apa namanya mengenai konsep perbedaan ini. Saya mungkin berangkatnya dari meminjam dari linguistik dulu ya. Apa namanya prinsip perbedaan ini di dalam linguistik dan juga semiotik barangkali dikatakan ya bahwa prinsip bahasa itu adalah perbedaan. Mengapa sesuatu, mengapa sebuah kata bermakna sesuatu? Bukan karena ini, bukan karena substansi pada kata itu sendiri.
Tapi karena perbedaan kata itu dengan kata lain, dengan kata-kata yang lain. Saya mungkin maju dulu sebentar, nanti saya kembali lagi ke sini ya. Ini kan prinsip diferensi yang fundamental di dalam bahasa. Prinsip fundamentalnya itu adalah ada relasi, ada difference. Misal ya, mengapa kata sapi yang ada di kamus ini ya, ini kan ada di kamus nih, menunjuk pada ini, menunjuk pada binatang ini. Apa hubungan antara kata sapi dengan binatang sapi yang di bawah itu? Ada nggak hubungan alamiah, hubungan kausal, hubungan sebab akibat? Nah, bagaimana menjelasnya? Mengapa kata sapi sini yang digunakan untuk menjelaskan binatang itu? Kok nggak kata sapu gitu kan ya? Kok nggak kata sapu menjelaskan binatang ini? Ada yang bisa menjelaskan nggak itu? Nah, di dalam bahasa ya itu disebutnya itu nggak ada urusan antara kata sapi itu dengan binatang sapi itu, secara substansial, secara kausal, secara natural, nggak ada hubungannya gitu. Maksudnya nggak ada hubungan, itu tidak ada hubungan yang natural, kausal, alamiah gitu ya. Hubungannya adalah hubungannya arbiter. Arbitrary ya, arbitrary itu apa ya artinya? Arbitrary itu artifisial, bukan disepakati. Arbitrary itu artinya artifisial, semena-mena, semaunya, sekenanya. Jadi semaunya aja gitu kan ya. Jadi mengapa sih kata sapi ini digunakan untuk menjelaskan binatang sapi? Ya semaunya aja. Sama maunya orang yang dulu menciptakan bahasa. Ya, itu yang disebut dengan arbiter ya. Jadi relasi kata sapi dengan binatang itu arbiter. Arbiter artinya tanpa alasan yang kausal tadi ya. Nah, tadi pertanyaannya belum selesai. Mengapa kata sapi ini bermakna binatang ini? Ya kan, bukan saku, bukan sapa, bukan sagu untuk menjelaskan binatang ini. Nah, di dalam bahasa ya, itu yang disebut dengan prinsip difference. Kata sapi ini bermakna, kalau dalam bahasa ya, linguistik, makna itu kan ada dua level. Makna denotasi, makna konotasi. Yang dimaksud makna barusan, makna konotasi. Makna konotasi itu, makna denotasi. Denotasi itu artinya merepresentasikan atau menunjuk. Nah, kalau ketika kita buka kamus ya, ada kata sapi di kamus, kira-kira kata itu menunjuk ke benda apa itu? Mendenot kan menunjukkan, menjelaskan. Jadi kata sapi di kamus itu menunjuk pada apa ya, benda apa itu? Iya, hewan sapi yang berkeliaran di mana-mana, dimanapun kan. Oke. Jadi sebenarnya bukan di situ problemnya ya. Maksudnya gini ya, tadi yang arbiter tadi itu ada hubungan nggak kata sapi itu dengan binatang ini? Hubungan kesamaan. Kalau kita bicara pas foto kita dengan wajah kita, ada hubungan kesamaan nggak? Pas foto kita dengan wajah kita masing-masing,
Ada hubungan kesamaan nggak? Ada kan ya? Kalau ada hubungan perbedaan nggak? Ya mestinya nggak boleh berbeda. Kalau ditanya polisi, mana pas foto Anda? Itu kan, Eca kasihin foto Michael Jackson itu. Kira-kira kan terima polisi nggak deh? Ya saya ingin perbedaan Pak. Nggak bisa kan, karena yang diminta polisi itu foto Anda harus sama dengan wajah Anda gitu. Nah, kata sapi ini ada persamaan nggak dengan binatang sapi ini? Seperti foto kita dengan wajah kita, nggak ada kan? Nggak ada. Makanya relasinya arbiter. Kalau foto kita dengan wajah kita, relasinya bukan arbiter, kausal. Tapi kurang lebih begini ya penjelasannya ya. Jadi mengapa kata sapi ini bermakna binatang ini? Semata-mata karena ini ada space of difference. Ada ruang perbedaan atau ruang pembedaan. Apa yang maksudnya ruang pembedaan? Benda-benda binatang itu beda-beda nggak ya? Sapi beda nggak dengan sagu? Beda kan ya? Beda dengan satu, beda dengan yang lain-lain lah gitu. Jadi ada perbedaan benda-benda, oleh karena itu dibuatkan perbedaan kata-kata untuk menjelaskan benda yang beda-beda itu. Nah masalahnya gini ya, kalau kamus bahasa Indonesia terdiri berapa kata? Katakanlah 10.000 ya. Nah coba bayangkan kalau kamus bahasa Indonesia isinya cuma satu kata aja, sapi. Apa yang tidak ada? Tidak ada perbedaan. Padahal benda-benda benda itu beda-beda. Ya kan? Oleh karena itu maka prinsip dasar bahasa ya, sesuatu bermakna karena dia dibedakan dengan sesuatu yang lain. Kalau sesuatu yang lain itu tidak ada, maka tidak akan bermakna kata itu. Nah ini prinsip sangat fundamental di dalam bahasa. Perbedaan itu menjadi tadi apa namanya itu disepakati bersama. Arbiter tapi disepakati bersama gitu. Setelah kita sepakat nggak boleh diganti kan ya. Kalau diganti-ganti gimana? Kacau bahasa itu kan ya. Sapu saya sedang di kandang gitu kan ya. Iya. Sapi saya sedang memakai sapi gitu. Nyapu. Nah ini fundamental ya, karena apa? Menjadi dasar dari hampir seluruh jenis perbedaan. Kita mengenal ada perbedaan gender dan mengenal perbedaan kelas kan ya, ada perbedaan sosial, status, seluruh perbedaan itu cara kerjanya begini. Kita ambil contoh aja ini perbedaan gaya hidup ini, perbedaan gaya hidup. Persis cara kerjanya seperti cara kerja bahasa tadi. Horizontal ini ada relasi ya, ada relasi, sekaligus relasinya itu adalah relasi perbedaan. Kalau mau saya lengkapi mungkin ada komponen, ada elemen, ya kan? Kalau di sini berarti elemennya berapa nih? Ada 3 kan ya? Ada relasi di antara elemen itu, berarti relasi di antara BMW, Kijang, Espas. Relasi itu adalah perbedaan. Nah, BMW, Kijang, Espas beda nggak? Beda kan ya? Relasi 3 mobil yang berbeda ini menjelaskan relasi perbedaan sosial, atau disebut juga lebih spesifik relasi perbedaan kelas ini. Maka kita sering lihat di iklan-iklan, sering lihat di majalah, di pameran-pameran. Di iklan misalnya, kalau Anda beli BMW,
Anda adalah kelas atas gitu kan ya. Kalau Anda beli Kijang, Anda kelas menengah. Espas kelas bawah. Ini bukan ngeledek yang pakai Espas ini ya. Ini kan cara pedagang mengkelas-kelasan kita gitu kan, maksudnya kan gitu tuh. Ya kan kalau iklan Kijang itu dulu kan ya. Silakan. Saya kemarin tuh yang menikmati gaya hidup macet itu. Kayak 3 jam di jalan. Ya karena sekarang macet itu udah jadi gaya hidup gitu kan. Iya. Jadi seperti itu ya. Apa namanya? Ada perbedaan. Ini kan benda nih ya, perbedaan objek ini. Tapi perbedaan benda itu menjelaskan perbedaan status atau kelas sosial. Nah ini kalau kita merujuk ke Karl Marx ya, ini mungkin yang disebutnya kan ini nih, mistifikasi. Ada yang sudah ini yang belajar Marxisme? Ada ya? Mistifikasi itu apa tuh? Belajar tapi saya nggak mendalam Marxisme. Mistifikasi. Jadi kayak semacam memitoskan. Gimana? Memitoskan sesuatu. Memitoskan sesuatu ya. Tapi kalau orang-orang cultural studies memahaminya gini, relasi di antara manusia, berarti kan relasi kelas, relasi status, ditunjukkannya itu pakai relasi di antara benda-benda gitu. Jadi saya high class, tetangga saya middle class, ada yang kelas bawah. Menunjukkan kelas itu gimana caranya? Kan kelas itu kan abstrak. Bangunan, rumah. Nah, makanya kan menunjukkan kelas kita yang abstrak itu, yang tadi kalau kita kaitkan dengan ini, kelas itu kan, struktur kelas itu kan struktur bawah, tidak terlihat itu. Tapi ditunjukkan oleh hal-hal yang permukaan, rumah, mobil, dan seterusnya. Nah, begitulah cara kerja ini kan, cara kerja perbedaan kelas yang ditunjukkan oleh mobil. Makanya ditulisnya relasi perbedaan. Nah, sekarang bagaimana tadi cara kerja bahasa tadi kita terapkan di sini ya, karena ini sangat fundamental ini. Misal, kita coba persoalan makna dari benda-benda itu. Tadi udah kita katakan ya, BMW itu konotasinya adalah high class. Walaupun sekarang udah enggak ya. Sekarang udah Jaguar apa nggak tahu lah, itu udah nggak karuan gitu. Ini kita konvensional aja nih. Ya? Kelas super atas. Oh ya, sekarang ada yang sebelah sini ya. Iya. Super high class ya. Super bawah juga ada. Super bawah juga ada. Kelas super atas, super bawah itu, super atas, super bawah, kelas menengah, kelas atas, gitu. Kan dilihat kartu macet. Macetnya di mana itu kan? Dan pakai apa macetnya? Nah seperti itu ya. Nah saya tadi ingin menjelaskan prinsip difference tadi, gitu. Karena ini sangat fundamental di dalam kajian gaya hidup. Berujung pada persoalan pemaknaan ya. Jadi saya high class ya. Bagaimana saya menunjukkan high class saya? Mau tidak mau kan melalui makna-makna yang saya tanamkan, saya ciptakan, saya konstruksi pada benda-benda yang saya pakai kan. Jadi benda-benda itu harus bermakna, dimana makna itu harus high class. Maka muncullah
konsep-konsep seperti eksklusif, luxury, elegan, dan seterusnya, sublim. Jadi banyak muncul konsep-konsep makna yang menunjuk pada ini, pada benda kan ya, benda high class itu. Nah, begitulah cara kerja ini kan ya, mistifikasi yang dikatakan Mark tadi. Untuk menunjukkan kelas saya, di mana kelas itu adalah abstrak, ya saya harus tunjukkan melalui sesuatu yang konkret, ya mobil saya BMW ini. Jadi BMW itu pembawa makna. Vehicle, bearer of meaning dia, pembawa makna dia. Tapi persoalannya gini, mengapa BMW maknanya high class? Terserah tadi kan, ada karena luxury, karena eksklusif, eksekutif dan seterusnya. Tapi mengapa BMW itu eksklusif, eksekutif, luxury? No, bukan karena itu. Bukan karena itu. Gara-gara ada mobil Kijang yang tidak luxury. Iya. Iya, karena ada bajai itu kan ya. Karena ada perbedaan berarti Pak. Betul. Nah, makanya ini fundamental. Ini sangat fundamental ini. Perbandingan. Ya, sesuatu dikatakan high kalau ada yang low. Kalau semuanya high, nggak ada makna high itu sendiri gitu. Jadi ada perbedaan kelas juga yang menyebabkan BMW jadi barang mahal. Iya. Kendaraannya sendiri. Iya. Atau mungkin Kijang itu bisa lahir karena ada BMW kelas atas gitu kan. Yang menengahnya sendiri. Ya, nggak usah Kijang lah. Seluruh dunia ini semua orang pakai bajai. Mau dia presiden, mau dia tukang becak, semuanya pakai bajai. Nah, kira-kira ada nggak high class, middle class, low class? Ya. Nggak akan ada kan ya? Tapi itu kan cita-citanya kan makan. Betul. Nah, makanya konsep gaya hidup ini konsep yang ditentang oleh Marx kan. Tapi kalau lihat kenyataannya, kalau elit partai komunisnya sendiri kan nggak ada yang naik bajai, naiknya BMW. Iya. Jadi begitulah ininya munafiknya komunis gitu kan. Iya. Nah, ini kan fundamental ini ya. Jadi bisa kita ujikan ke hal apapun gitu. Misalnya gini, perbedaan gender. Kalau perbedaan gender kita membicarakan apa itu? Maskulinitas dan femininitas kan ya. Nah, bagaimana kita menjelaskan ini saya maskulin gitu? Iya, karena ada feminin. Kalau nggak ada feminin, nggak akan ada maskulinitas. Maka saya rasa hampir seluruh hal ini ya bermakna karena gara-gara ada lawan atau dibeda-bedakan lah gitu. Jenderal, mayor, kopral kan bermakna, jenderal mayor itu kan abstrak ya. Nah, bermaknanya karena dibeda-bedakan hal yang permukaannya, ya kan, bajunya dan seterusnya gitu. jadi saya rasa ini prinsip yang sangat fundamental. Apapun, barat, timur. Mungkin karena manusia itu senang ngomong dikotomi. Di antaranya ya, kalau dikotomi itu kan berarti kan binary ya, cara kerjanya biner kan ya, biner, baik buruk, hitam putih, atas bawah, laki-laki perempuan, banci di mana? Banci ya itu sebenarnya lihat dulu kalau di banci itu setahu saya itu ada yang jadi perempuan, berarti dia jadi laki juga dan punya bencong gitu. Dunia homo, dunia gay, lesbian pun ada yang berperan jadi laki, jadi perempuan, jadi akhirnya biner juga dalamnya gitu. Ya kalau kita berpikiran biner ya, di pikiran kita mungkin hanya ada maskulin, feminin, yang lain nggak ada. Laki-laki, perempuan, yang lain tolak katakan ya. Kalau itu cara berpikir biner gitu. Kalau berpikirnya bukan abu ya, multipolar ya,
Nah, berarti kan dunia ini tidak hanya kiri kanan gitu. Ada yang tengah kan ya. Ya, bencong tadi itu. Sesuai kebutuhan. Pagi malam. Kalau itu bukan biner itu kan ya. Oke, nah jadi oleh karena itu kita bisa membicarakan apa yang tadi di awal ini ya. Kita contohkan space of different gitu. Ini kan space of different ini. Jadi kata sapi hanya bermakna binatang ini karena kata sagu tidak bermakna binatang ini kan ya. Nah begitu ya cara kerja bahasa gitu. Makanya saya bilang tadi kalau di kamus bahasa Indonesia isi kamusnya cuma satu kata yaitu sapi. Bagaimana saya mengatakan bapak saya sedang melihara sapi? Bisa nggak ya Cak? Kamus kita cuma satu, katanya sapi. Bapak saya sedang pelihara sapi. Maka bahasa tidak berjalan karena tidak ada difference, kan gitu aja. Nah different ini kan bisa ini ya, bisa 10.000 untuk kamus bahasa Indonesia, bisa juga digital, bisa juga biner, bisa juga kuat 4. Contoh gini, bagaimana cara kerja komputer di dalam bahasa apa yang ada di dalam bahasa komputer itu? Biner kan ya, cuma ada 0 dan 1 gitu. 0 kalau tidak 1. Nah tergantung kombinasinya. Maka kamus bahasa program cuma ada 2. Vocabulary hanya 2, 0, 1. Bisa bekerja nggak? Bisa ternyata kan ya. Nah kalau bahasa Indonesia ada 10.000 lebih itu kan ya. Kalau bahasa genetik, DNA, vocabulary-nya cuma 4. Iya. Lupa saya istilahnya Pak. Katakanlah A, P, D, F gitu ya. Hanya 4 ini. Nah kombinasinya saja yang beda-beda di antara manusia kan ya. Jadi bahasa bisa bekerja hanya melalui 4 kamus, 4 vocabulary. Bahkan bisa bekerja hanya 2 gitu. Tapi bahasa tidak akan bisa bekerja kalau hanya 1. Tadi itu kan cuman sapi. Itu yang disebutnya space of difference ya. Ruang perbedaan. Ini contohnya ya. Di sini kita kan melihat ada perbedaan yang permukaan ya. Yang tadi surface itu. Nah kira-kira bagaimana kita menjelaskan perbedaan ini? Dalam persoalan makna misalnya. Apakah ini yang kita sebut dengan eksekutif, formal? Ini disebutnya apa dong? Bukan, ini kita bicara meaning. Ya? Kebebasan kan ya, freedom, perlawanan. Ya. Pembangkangan. Ya, subversi. Militan, radikal, ya. Teroris. Tapi kan nggak pernah korupsi kan? Belum ada peluang. Enggak, maksud saya tidak ada konotasi korupsi kan pada mereka itu. Nah sekarang kita ke kanan. Ini pakai jas, pakai dasi. Manipulator. Konotasinya kan manipulator.
Street. Wall Street itu jangan kira tidak ada korupsi situ kan, Manipulasi doang. banyak di situ ya. Berarti kan tadi ya, ternyata ada perbedaan permukaan itu ya. Kan ada tadi kita bicara space perbedaan, space of difference. Tapi ada juga space of konotasi kan. Nah, kalau konotasi kan udah di bawah dia, meaning itu kan di bawah. Maka kita membeda-bedakan ini kan ya, orang dari segi konotasinya gitu. Dulu kan konotasi orang berjas itu kan ini ya, sangat mulia itu kan ya. Iya, kantoran, cerdas, eksekutif, banyak uang, jujur, terpelajar. Kalau sekarang koruptor, iya. Kalau koruptor itu pakai seragam coklat. Jadi kan cara bekerja gaya hidup kan begitu ya. Ada hal permukaan, tapi ada konotasi kita tentang yang permukaan, dan konotasi itu bisa berubah-ubah. Gitu. Dia dinamis. Saya baru kemarin saya mengetahui dan saya kaget gitu ya. Jadi Gasibu itu kalau hari Minggu kan banyak perdagangan ya, pedagang kagetan itu. Nah, mereka kan ditarik ini retribusi. Di pikiran saya pasti yang nariknya kan oknum Pemda. Saya kemarin ada yang cerita ya, orang penting lah di Pemda gitu. Nggak penting orangnya ya. Dia cerita penguasa Gasibu itu 4 orang. 4 orang itu bukan Pemda, preman. Ya ormas gitu ya, ormas dan preman lah gitu kan ya. Terus siapa 4 orang, saya penasaran, siapa 4 orang itu? Dilihatin ke saya fotonya. Itu 4 orang itu haji semua lah itu. Iya. Iya, haji tapi preman gitu. Nah, berarti kan sekarang topi haji itu kan ya. Baju koko itu Pak, baju itu. Iya, itu sekarang konotasinya udah berubah gitu. Iya, karena preman pakai itu. Orang-orang dakwah di televisi pakai itu, dimana dakwahnya sambil nyanyi-nyanyi itu kan ya, sambil goyang-goyang. Jadi artinya sudah konotasinya sudah berubah gitu. Maka diferensiasi itu segera menjadi kacau itu. Kan dulu kan kita membuat diferensiasi ya. Ini subversi, perlawanan, buruk berarti kan ya. Nah, yang ini yang baik yang ini. Gitu. Sekarang yang jujur yang ini justru. Jadi kadang-kadang memang kita susah sekarang menilai orang dengan ya. Ada yang datang ke rumah kita tuh sore-sore pakai jas, pakai dasi itu kan ya. Taunya penipu. Sales. Kalau sales masih mending, ini penipu. Tapi ada yang datang kusem, kucel itu kan ya. Kita udah curiga, oh ini pasti penipu. Ternyata orang jujur gitu. Nah itu, jadi ini relasinya dengan ini nih, dengan bahwa gaya hidup itu permukaan, tapi ada makna-makna yang tersimpan di baliknya. Oke, oleh karena tadi perbedaan ya, tadi kan kita bicara sesuatu itu bermakna karena dibeda-bedakan dari sesuatu yang lain. Segera yang muncul di sini kan persoalan identitas kan. Jadi apa identitas saya sebagai high class? Ya diantaranya BMW itu. Identitas itu kan berarti kan ciri personal atau ciri kelompok ya. Tapi kalau saya cenderung melihatnya yang ditampakkan di luar gitu. Maka kita harus membicarakan difference itu dalam konteks identitas. Bahkan konsep identitas sendiri
itu tidak bisa dibicarakan di luar konteks perbedaan. Benar nggak gitu ya? Kita tidak bisa membicarakan identitas sebagai sebuah konsep tanpa sekaligus menempatkannya di dalam konteks konsep perbedaan. Ya, karena itu kan perlu untuk kasih identitas itu kan harus ada sesuatu yang menyorot, contohnya tanda pangkat lah. Ya, Ya kan, bintang sama melati itu kan satu identitas yang membedakan antara paling apa istilahnya perwira tinggi sama menengah. menengah. Artinya cara kerjanya sama dengan bahasa tadi kan ya? Iya, kan harus membuat perbedaan. Bagaimana saya bisa menjelaskan identitas saya? Ya gara-gara ada orang lain yang beda dengan saya kan. Nah, maka konsep identitas nggak bisa dibicarakan sebagai konsep filosofis lah, katakan begitu, tanpa sekaligus membicarakannya dalam konteks konsep perbedaan. Nah, supaya mudahnya tadi aja kan ya, ini kan skema tadi kan bisa membantu kita nih. Apa identitas high class? BMW misalnya. Nah, bisa nggak BMW itu menjadi identitas high class kalau seluruh mobil di dunia ini BMW semua? Bisa nggak? Nggak bisa. Berarti konsep identitas itu mengharuskan ada mobil yang beda-beda kan ya. Identitas A menjadi identitas karena apa? Karena ada identitas yang lain yang berbeda. Nah begitu aja, konsep identitas kan dia begitu. Makanya dikatakan di situ, kan dikatakan ya, identitas adalah satu yang kita punya sebagai milik kita sendiri. Tetapi dia harus hanya bermakna kalau dia dibedakan dari yang dimiliki oleh orang lain, kelas lain, kelompok lain, dan seterusnya. Pada tingkat yang paling basic gitu ya, identitas itu memberikan kita lokasi personal. Maksudnya lokasi itu, kita ambil contoh yang tadi kali lagi. Bagaimana kita membicarakan 3 mobil ini dalam konteks lokasi? Nah, kita bicara di sini kan, misalnya kalau lokasi itu hierarkis, berarti kan tinggi, sedang, bawah. Espas lokasinya di mana? Bawah. Itu namanya lokasi identitas. High class, walaupun itu metafor kan ya. Itu kan metafor itu. High class di atas, low class di bawah, itu metafor. Jangan dipahami secara lateral. Misalnya, wah seluruh orang high class tinggalnya di Dago gitu, karena Dago itu di atas. Kan bukan begitu kan? Nah, jadi memberikan kita lokasi tadi ya. Personal lokasi pribadi berarti kan identitas pribadi yang memberikan kita sense of individuality, rasa pemahaman tentang diri kita sendiri. Tetapi juga sekaligus menggambarkan relasi sosial kita dengan yang lain gitu. Jadi saya rasa identitas apapun lah, identitas etnis misalnya, bagaimana kita membedakan orang Jawa dengan orang Batak misalnya, secara etnis. Ya, nah dari bahasa, dari baju, cara ngomong, banyak kan ya untuk pembedaan antara Batak dan Jawa itu. Nah, dan pembedaan itu tadi tuh memberikan lokasi
lokasi misalnya gini, orang Batak kasar, orang Jawa halus. Berarti kan Jawa tinggi kan, Batak rendah dalam hal bahasa, konotasi tadi itu. Nah, saya rasa selalu begitu gitu kan ya, selalu ada lokasi-lokasi tertentu. Lokasi itu dalam pengertian bisa konkret, bisa abstrak. Maksudnya stigma bisa. Stigma. Kalau stigma kan ini ya, ada intensi untuk ini ya, untuk melokasikan. Ya kan? Itu kan kalau kita lihat misalnya orang yang Batak itu ngomongnya kan keras. Kalau kita itu bukannya satu stigma buat lokasi. Ya artinya kan yang melokasikan itu kan orang lain, orang Batak. bukan orang Bataknya ya. Tapi kalau lokasi kan bisa dibangun alamiah kan ya, terbangun secara alamiah gitu. Kalau dia tidak alamiah ya menjadi stigma tadi kan berarti kan ya. Jadi kalau begitu ya artinya di dalam struktur masyarakat itu kan ada lokasi-lokasi kan ya, di mana lokasi-lokasi itu bisa abstrak, bisa konkret. Nah kalau lokasinya abstrak tadi itu high class, middle class, low class. Kalau lokasinya konkret, ya perumahannya kan ya, misalnya kalau di London itu ya, di London itu selebritis, orang-orang kaya, orang-orang pejabat bangsawan itu London Utara tinggalnya. Kalau pedagang yang buru-buru itu London Selatan. Nah di Bandung juga sama kan ya. Saya rasa yang begitu tuh ini ya orang middle class. Ya middle class kan banyak yang gajinya mungkin pas-pasan deh ya. Tapi dia sudah middle class dan sudah memerlukan penambahan luar tadi. Iya, nah beli BMW, kredit, tapi kreditnya murni ya, bukan karena tadi takut pajak dan segala macam gitu. Iya. Nah sekarang kan banyak gitu orang-orang OKB kan ya, orang kaya baru itu. Karena ini ingin mengejar status, tapi gajinya sih belum begitu mampu. Nah akhirnya mengkredit. Orang beli motor pun begitu gitu. Ya kan, banyak yang nggak mampu beli motor, apalagi motornya nggak perlu uang muka gitu ya. Ya udah kredit. Jadi artinya ini ya, ada orang yang mengejar lokasi itu kan ya, mengejar kedudukan itu. Tapi kalau kita kaitkan dengan apa yang kita bicarakan kemarin, tidak didukung oleh 4 modal. Ya, modal ekonomi, modal kultural, modal simbolik, dan modal sosial. Saya rasa begitu gitu. Oke, begitu tadi identitas ya. Berarti identitas kan memberikan kita lokasi secara abstrak, konseptual maupun secara konkret. Kalau secara abstrak ya, kita merasa dilokasikan nggak? Ini secara abstrak. Anda kan tidak eksekutif gitu kan ya. Nah, kira-kira karena merasa tidak eksekutif gitu ya, kira-kira kita secara habitus tadi itu kan ya, mencari-cari lokasi nggak yang tepat untuk kita gitu. Yang safe bagi kita sebagai katakanlah middle class gitu. Saya rasa kan begitu kan ya. Secara duit. Iya. Nah cuman identitas itu tidak pernah netral, tidak pernah stabil, tidak pernah menjadi satu kesatuan. Selalu ada negosiasi, selalu ada translasi itu kan ini ya. Bukan dalam pengertian menerjemahkan bahasa ya, tapi translasi itu mencoba menginternalisasikan sesuatu dari luar kita, mengalih bentukkan, mengalih fungsikan, seperti itu. Contohnya
translasi itu kelas atas nyerap apa namanya kemarin tuh warteg ya, warteg. Nah, berarti dia melakukan translasi. Bisa translasi dari barat. High class Indonesia mentranslasikan high class di barat nggak? Pang di Indonesia mentranslasikan pang di barat nggak? Ya gitu kan ya. Bisa juga memang translasi dalam artian menerjemahkan tadi. Jadi ada negosiasi, ada translasi, bahkan ada ini hybrid, sehingga menghasilkan yang dikatakan Homi Bhabha itu ya, third space. Third space itu ya pertemuan dari berbagai ini identitas. Misalnya orang India yang merantau ya, merantau ke Inggris kan, ke London misalnya. Nah di Inggris identitas keindiaannya itu muncul nggak secara total di Inggris? Enggak, karena dia sudah berhibrid dengan culture Inggris gitu kan. Mungkin generasi kedua ketiga kali ya. Kalau yang pertamanya mungkin masih ini. Ya. Ya. Tapi kita mungkin katakanlah generasi yang sekarang gitu kan ya. Sudah hybrid. Ya. Di kita pun sama aja, orang Jawa yang merantau ke Jakarta, orang Sunda, Bandung, pergi Jakarta, sudah hibrid dia di situ. Nah, ketika dia masuk high class di Bandung dengan high class Jakarta, sudah beda kan ya. Jadi itu menunjukkan bahwa identitas itu dinamis pada dasarnya, dinamis, tidak statis. Ini terkait dengan konsep ini sebetulnya, dengan konsep tradisi. Tradisi itu kalau kita kaitkan dengan problem identitas ya, kira-kira sesuatu dikatakan tradisi, kira-kira menjelaskan bahwa identitasnya nggak berubah-ubah sepanjang zaman, nggak ada. Tradisional misalnya kan. Kira-kira identitasnya tetap aja seumur-umur, seluruh generasinya sama gitu. Jadi secara konseptual ya, ternyata konsep tradisi itu penjelasannya bisa macam plural. Ya. Ada yang mengatakan tradisi itu yang fundamental tidak berubah maupun yang tidak fundamental, itu semua tidak berubah. Yang fundamental apa itu? Keyakinan, filosofi, cara berpikir, gagasan, dengan ya, itu yang fundamental. Tapi baju, pakaian, rambut itu boleh berubah. Jadi begitu tradisi ada yang satu bersifat fenomena yang tampak, yang bisa berubah-ubah, Ya. yang lagi adalah ide. Ide. Yang ada dalam mindsetnya itu. Betul. Tapi ada yang mengatakan ya kalau yang permukaan tadi udah berubah, dia udah nggak tradisi gitu. Nah itu terkait dengan identitas nih ya. Identitas juga sama. Kita ambil contoh ya, identitas katakanlah Indonesia misalnya, atau etnis juga boleh, suku, bisa bangsa, etnis, agama, apalagi golongan. Nah, kira-kira kita ambil contoh inilah identitas bangsa aja gitu ya. Identitas bangsa Indonesia tahun 50-an dengan sekarang sama nggak? Identitas keindonesiaan. Udah beda kan ya?
Kalau gitu yang kita pertahankan sebagai identitas keindonesiaan apa dong? Simbol-simbol kenegaraan. Yang fundamental tadi kan, filosofinya, cara berpikirnya, ideologinya, keyakinannya kan ya, idenya. Nah, untuk merayakan nasionalisme kita, dulu kita pakai apa? Dulu mah kalau ya pakai pakaian tradisional. Iya kan, pakaian tradisional, baju adat. Nah sekarang pakai apa? Pakai kayaknya pakai nge-rapper ya. Iya. Sekarang pakai rap pun sudah bisa dikatakan merayakan nasionalisme gitu. Nah berarti kan, Panjat pinangnya nggak ada sekarang. gimana? Panjat pinangnya berkurang. Iya. Sekarang panjat pinang udah diganti dengan game komputer. Ada tuh di kompleks tetangga saya tuh, ini sudah merayakan Agustus, apa namanya? Dulu kan panjat pinang ya, lomba kerupuk apa itu. Sekarang lomba game. Nah, Game panjat pinang itu baru ya, Pak? gimana? Ada game panjat pinang? Bukan, gamenya game biasa aja. Oh ya, kayak Ya. mini level gitu, PS2. Iya, iya. Nah itu merayakan 17 Agustus. Jadi sekarang di Android ada Pak game panjat pinang? Ada ya? Iya, oh iya. Oh iya. Tapi itu apa nggak secara ide itu kan kalau berarti kan apa yang dirayakan itu kan secara fenomenal, tapi kan idenya namanya apa? Makanya mungkin selama yang fundamental itu masih terjaga ya, nilai-nilai kebangsaan, apapun lah gitu, bersamaan dan seterusnya, masih terjaga, ya nggak apa-apa kan main game merayakan. Jadi boleh dikatakan ini ya, kita ini kan bangsa yang afektifnya yang banyak bekerja ya. Iya, kognisinya kurang gitu kan. Ya itu gara-gara kan Obama pernah sekolah di Menteng itu kan. Iya, itu kan. Pernah bilang suka bakso, suka ini itu kan ya. Ya apa urusannya dengan Indonesia kan? Banyak orang Amerika kok yang lahir sini bisa makan bakso, bisa bahasa Indonesia. Apakah berarti dia orang Indonesia? Enggak gitu. Nah itu karena yang bekerja afek tadi kan. Maka itu yang ini yang menyebabkan orang merayakan, nonton bareng dan sebagainya gitu. Coba kalau orang berpikir, ya kan? Kalau berpikir berarti kan kritis berarti kan ya. Saya rasa memang ini ya, bangsa kita tuh bangsa yang afektif tadi itu karena reaktif. Reaktif terhadap hal-hal yang nggak berurusan kan. Reaktif atas dasar emosi ya, sentimen itu kan ya. Sentimennya kalau Obama mungkin saya maksudnya itu waktu lagi Lady Di saya nggak ngerti. Lady Dies. Lagi meninggal. Iya, sampai ada orang Indonesia yang bisa nangis, saya juga bingung ibu-ibu nangis kenapa gitu, ketemu aja belum pernah sama Lady Di gitu. Oh kalau itu sih saya rasa tuh itu fenomena ini ya, fenomena popular culture. Iya, makanya. Ya, fenomena media itu. Ya kayak ini kan ya Obama juga kan fenomena media kan. Kalau fenomena media itu kan sama artinya dengan fenomena budaya populer. Apa namanya? Popular culture kan ya. Nah di dalam budaya populer itu ya hidupnya juga di media sih budaya populer itu. Apa yang menonjol di situ? Artinya identitas kita bisa dibentuk oleh media dan budaya. Bisa, iya. Kalau di media budaya populer yang menonjol afeksi tadi. Orang digiring untuk menyukai sesuatu yang menghibur, yang menyenangkan. Iya, tapi digiring ya, tidak menyukai yang berpikir kan ya. Coba televisi kita itu mengajak kita untuk ini nggak ya, berpikir nggak ya? Iya, pelecehan nalar. Iya. Bagaimana? Ya hidup udah susah. Masa dibikin lebih susah lagi kan ya? Jadi ada gunanya juga sih. Nah itu seperti itu ya. Jadi sama pada dasarnya kan televisi kan olah afektif, bukan olah kognitif gitu.
olah afektif ditambah dengan motorik kali ya. Nangis nonton sinetron. Iya kan motorik tuh. Mungkin itu dari gaya itu. Nangis motorik karena merasa. Iya, iya. Sama perempuan, sama perempuan. Bukan, kalau itu semua TV itu Lady Day terus buset dari kayaknya apa namanya menyediakan ruang buat orang main. Sampai di radio juga ya. TV sekarang ini sepak bola terus tiap malamnya bingung gitu. Dia nggak menyediakan ruang untuk hobi sepak bola. Kalau kita ada waktu ya kita bisa menggali ini ya. Kan yang di bawah ini kan ada struktur yang deep sini. Ya salah satunya itu mungkin struktur unconscious. Tapi di kuliah kita nggak ada yang begitu. Struktur unconscious itu artinya kan bekerja mekanisme unconscious ya di dalam hal itu gitu. Di antara mekanisme itu salah satunya adalah yang disebut dengan identifikasi. Identifikasi itu kan mekanisme hasrat itu. Saya ingin seperti Lady Di gitu kan ya. Kan banyak orang yang begitu kan ya. Nah karena dia mengidentifikasi dirinya dengan Lady Di, maka ketika Lady Di-nya dicelakai dia ikut nangis. Nah, mungkin karena banyak perempuan itu mengalami Cinderella syndrome dia. Bukan Cinderella syndrome, itu namanya mekanisme ini apa psikis identifikasi. Dan semua orang juga mempunyai kecenderungan seperti itu. Ya kan? Nah, pada waktu dulu di Indonesia ramai telenovela Maria Mercedes. Maria Mercedes sama dengan Lady Di. Jadi banyak ibu-ibu Indonesia yang mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi itu artinya dia adalah Maria Mercedes gitu. Nah, artinya apa? Dia merasa seakan-akan Maria Mercedes. Itu bekerja mekanisme hasrat itu, desire yang bekerja di situ. Maka ketika Maria Mercedes dipukul sama siapa sih nama itunya? Valeria lah siapa? Saya masih kecil. Masih kecil ya? Saya juga masih kecil tapi nonton. Valeria ya? Valeria Altamirano. Sampai apa? Nah maka muncul dulu ini ya apa namanya anekdot ya. Tapi nyata sebetulnya bukan anekdot itu. Nangis bareng gitu. Jadi ibu-ibu tuh nangisnya barengan gitu kan. Iya. Nah itu bekerja mekanisme psikoanalisis itu. Apa? Unconscious yang bekerja. Jadi bisa kita jelaskan tapi melalui penjelasan ini ya teori-teori unconscious psikoanalisis desire. Orang kita tuh emang suka sama tokoh-tokoh dari from zero to hero gitu. Kayak Lady Di itu pasti dari orang biasa tiba-tiba ya dari Cinderella gitu. Ya, tadi itu apa? Problem media. Kan media memberikan ini lagi-lagi teori psikoanalisis ini ya. Media itu memberikan kita ideal atau ideal ego lah gitu kan ya. Seperti itu. Bisa berupa orang, bisa berupa tokoh, bisa berupa macam-macam lah itu kan ya. Bisa berupa sifat, misalnya kecantikan. Diberikan kita ideal. Yang cantik itu yang ideal begini. Putih, langsing, tinggi, pirang dan seterusnya. Maka jutaan orang di Indonesia ini kan memaksa diri beli Pemutih. iya. Gara-gara ini apa namanya ideal self tadi. Diberikan panduan ideal self, ya kan? Begitu cara kerjanya. Nah, Lady Di kan menjadi juga ideal ladies, ya kan? Cinderella, nggak usah Cinderella ya, kan banyak beredar itu princess itu apa? Barbie. Nah di Barbie itu kan ada ideal apa kecantikan kan ya. Ada yang ideal timur, ada yang ideal barat, ada yang ideal timur tengah. Tapi ternyata anak-anak Indonesia milih yang ideal itu barat gitu. Nah, bukan yang hitam yang dipilih.
Kadang-kadang apa konstruksi media. Enggak, saya baru perhatiin ya, ternyata kenapa anak kita itu begitu. Saya kan beli film-film kan buat anak ya. Itu semua itu film buat anak itu semuanya yang jadi ininya anak barat. Ininya ya, modelnya. Jadi Ya. dari kecil tuh tertanam apa yang dia tonton, Ya. lagu atau musik apapun yang dia tonton itu yang barat semua. Jadi Ya, saat dia dewasa dia akan melihat yang ideal itu barat karena dari kecilnya semua media mengkonstruksi. Iya. Bahkan termasuk di SD, TK sudah dikonstruksi ideal tuh ini barat gitu kan. Di buku-buku cerita di SD sekarang udah begitu. Tom and Jerry. Ya. Jadi saya rasa memang ini ya ada bekerja di dalam diri kita mekanisme yang tadi tuh apa namanya deep ya, dalam itu yang itu ada kaitannya dengan habitus apa namanya unconscious itu, karena seperti dikatakan Bourdieu, habitus itu unconscious. Jadi kita cenderung makan makanan oriental itu yang bekerja unconscious itu. Ya walaupun kita sadar kan pergi ke restoran oriental sadar, cuma didorong oleh sesuatu kekuatan yang unconscious gitu. Lady Di tadi sama. Ketika ditanyakan ke ibu-ibu teh, mengapa sih nangis-nangis ketika nonton? Nggak tahu dia, karena nggak bisa dijelaskan. Bikin film juga kan Lady Di kan. Iya. Kemudian tuh yang baru si anak singkong. Itu Nak singkong ya. TV tetangga. Karena tidak disosialisasikan, tidak dipromosikan dan seterusnya ya, maka tokoh-tokoh ideal kita itu bahkan anak-anak tuh nggak tahu. Misalnya ini ya, Gatot Kaca itu kan sebenarnya tokoh ideal itu, berani. Iya, Sri Kandi itu tokoh ideal loh itu. Iya. Nggak ada yang tahu sekarang. Nggak ada yang tahu anak-anak itu. Nah kalau di Barat itu kan dipromosikan besar-besaran kan ya, kayak tadi Barbie tadi itu. Sehingga di seluruh dunia idealnya Barbie anak kecil. Berarti kalau gitu kalau saya ngomong balik ada satu kepentingan untuk membuat satu ideal dunia. Ada. Sedangkan kalau ceritanya ini pemerintahnya kita itu malas bikin ideal, dia nggak Ya. harus diidolakan. Banyak ya, ada ideal perempuan apa beauty, ideal beauty ya. Enggak universal. Maka muncullah beauty myth ya, mitos kecantikan. Ada ideal laki-laki, ideal man, kan ya. Ada ideal anak-anak, ada ideal businessman. Oh macam-macam ideal yang ditawarkan ke kita. Dikonstruksi, ujung-ujungnya kan jual barang kan, jual barang untuk memenuhi ideal tadi. Oh Anda kalau sukses, ada di iklan kita tuh kan. Kalau Anda menjadi pria sukses, begini, nah, digambarkan ya, ada dia di depan Mercy-nya, kemudian bawa tas, belakangnya rumahnya mewah. Nah, orang yang mengidentifikasi dirinya dengan konsep sukses tadi itu, ya dia akan kayak tadi itu, berupaya untuk beli mobil Mercedes itu. Itulah cara kerjanya gitu. Mungkin ini penjelasan dari tadi ya. Jadi tadi sudah kita jelaskan ya, perbedaan itu efek dari pihak lain sebagai efeknya. Jadi mungkin konkretnya tadi itu BMW itu high class karena efek yang lain. Nah, maksudnya begitu gitu. Lady Di itu disanjung-sanjung karena karena gini ya, saya rasa Lady Das itu di media ini ya,
diidealkan sebagai wanita yang apa ya? Buat kerja karena suaminya selingkuh pun dia masih bertahan. Ya, sebagai wanita yang teraniaya, ya, terzolimin gitu ya. Ya, lihat aja di ini ya, di apa acara-acara talk show-nya, di iklan-iklannya, di poster-poster sebagai wanita yang terzolimi. Berarti kita memang sakit jiwa ya, berarti orang terzolimi kita akan pilih gitu ya presiden pun. Ya kadang-kadang juga begitu kan ya, banyak kita. Karena Dahlan Iskan kan lagi memakai jurus dizolimi kan. Persis ya, iya. Buat maju 2014 gitu. Jokowi juga kan ya. Jadi sekarang image yang negatif pun bisa menjual gitu kan ya. Oh saya terzolimin dengan ya. Tapi itu kan nggak sehat itu masyarakat kalau begitu. Bukan nggak sehat. Jadi begitulah cara kerja masyarakat kita sekarang. Itu namanya masyarakat informasi kan. Empati. Kita memang harus membela yang lemah. Jadi bekerjanya begitu ya. Saya dizolimi, nah tapi dibuatlah konsep lain. Oh saya membela yang lemah, gitu kan. Jadi apa namanya bersambut, gitu kan ya. Ada yang ya kadang-kadang kita menarik untuk menjelaskan hal-hal yang begitu ya. Karena di balik itu bisa kita gunakan banyak konsep sebetulnya. Termasuk yang ini. Oh ini yang tadi ini. Oleh karena itu maka ini ya identitas maupun difference tadi itu dia merupakan ini ya sebuah medan pertarungan itu, medan pertarungan ya. Kita ambil contoh Lady Dice tadi. Ada nggak mengapa Lady Dice itu dilukiskan, diposisikan ini kan tadi kita membicarakan posisi. Diberikan identitas sebagai yang terzolimi tadi. Gara-gara ada wanita lain yang menzolimi. Iya kan? Iya, Camilla Parker itu. Berarti pembenaran. Bukan, itu kan konstruksi. Iya, jadi kita mengkaji gaya hidup itu memang masuknya ke teori konstruksi sosial gitu. Jadi banyak hal yang memang dikonstruksi gitu. Siapa yang mengkonsumsi ya bisa media tadi, bisa pengusaha, bisa macam-macam lah gitu. Jadi oleh karena itu maka dia selalu merupakan ini ya medan pertempuran itu. Di antara kelas itu bertempur, memperebutkan posisi kan ya. Sehingga pada dasarnya ya high class dengan middle class bertempur, bertarung gitu. Bertarungnya bisa secara fisik juga, misalnya memperebutkan wilayah dengan ya. Tapi yang jelas memperebutkan hal-hal yang permukaan tadi, image ya kan, apa namanya tanda-tanda, simbol-simbol itu diperebutkan. Dan kelas bawah ini ya, kelas yang lebih bawah kan cenderung berorientasi ke atas. Kelas, misalnya ada high class, di bawahnya ada middle class. Nah middle classnya cenderung berorientasi ke atas. Berorientasi itu maksudnya apa? Saya ingin mengalahkan kelas atas itu gitu. Dan kelas atasnya karena merasa dikejar-kejar oleh kelas di bawahnya, gimana caranya? Dia membedakan lagi dirinya. Belilah BMW yang lebih baru. Dikejar lagi oleh kelas bawahnya. Dengan barang palsu biasanya barang kelas bawah. Enggak, middle class mampu, Pak. Kan ada cerita ini ya. Siapa sih lawyers yang terkenal yang dari Manado itu? Bukan lawyers. Oce Kaligis ya. Ini ada cerita yang menarik, konkret ceritanya. Dia sendiri yang cerita di media.
Dia merasa high class kan ya, dan banyak lawyers yang high class. Nah, untuk memberikan high classnya dia beli new eyes yang baru, selalu yang baru. Tapi anak buahnya kan lawyer semua nih. Anak buahnya juga mampu beli. Ojek lagi beli new eyes, 10 anak buahnya beli new eyes semua. Nah, dia merasa kan tidak berbeda lagi kan ya. Dari anak buah, beli lagi new eyes yang lebih baru lagi. Anak buahnya beli lagi yang lebih baru. Satu ketika dia mikir, ini cerdas dia kan ya. Udahlah, pokoknya bagi saya yang penting berbeda katanya. Saya harus berbeda dari yang anak buah saya. Kalau di kelas pengkelasan gaya hidup ya, namanya itu OCK Legis itu kategorinya A, eksekutif, direktur. Anak buahnya kategorinya B1, manajer dan sebagainya. Nah, A ini dengan B1 harus dibedakan, baju, pakaian, mobil dan seterusnya. Sekarang sama gitu kan ya. Yang sentral itu, yang fundamental adalah harus dibedakan. Maka OCK Legis memutuskan ya pada waktu itu, saya beli Karimun. Jadi dia ke kantor pakai Karimun. Bingung anak buahnya kan ya. Nah, itu yang maksud dengan ini apa namanya? Battlefield tadi itu. Jadi bagaimana? Benar pakai Karimun ya. Terus anak buahnya ikut juga Pak? Enggak. Nanti saya memang orang berbeda karena kepikiran mau ngebangun bemo saya. Ya nanti kalau anak buahnya juga beli Karimun, dia beli bemo kali nanti. Bemo kan ya itu kan bukannya apa nih ya, ngebetulin yang susah gitu, ngebangun yang susah dan itu pikiran bemo. Jadi apa tadi itu ya, medan perang itu ya. Tadi udah kita jelaskan translasi, negosiasi ya. Nah, di sini yang diuntungkan kan ini ya, yang produsen. Makanya gaya hidup itu siapa yang mengkonstruksi? Produsen, ya. Melalui iklan, melalui tontonan, pameran, dan sebagainya ya, dikonstruksi oleh produsen. Makanya kemarin kita mengatakan, kita membicarakan gaya hidup bisa dua pintu masuk nih, satu sosiologis, satu ekonomis. Yang kita bicarakan sekarang gaya hidup dalam konteks ekonomi. Artinya pengstrataan sosial itu merupakan efek dari cara kerja ekonomi, ya kan? High class, middle class itu cara kerja ekonomi. Tapi kalau Brahmana, Ksatria itu bukan cara kerja ekonomi itu. Itu cara kerja dari Sosiologis. Ya istilah itu gaya hidup sosiologis. Kayak yang kita bicarakan ini gaya hidup yang ekonomis, ekonomikal. Oke. Nah ini menarik ini ya, karena apa? Saya rasa ini semua benda lah ya, yang kita contohkan rokok sih. Tapi semua benda kan, kata Mark tadi itu mistifikasi kan, dibeda-bedakan. Dibeda-bedakan itu konseptual difference, mereknya, image-nya, meaning-nya kan ya. Oke, 4 rokok ini menawarkan makna apa? Satu, gaya Amerika. Wah, gaya Amerika. Gak pakai produk dalam negeri nih. Oh, Marlboro ya. Enggak, ini kita menganalisis ini harus bedakan dari itu. Karena yang kita analisis gambar ini. Ya, berarti kan di sini kan menawarkan tentang individualitas, tentang kebebasan, tentang Amerika, apa namanya? American country ya, American country. Nah di sini menawarkan solusi, rokok itu solusi bagi pria yang bermasalah ini. Sini menawarkan kebebasan kan ya, Kansas. Ini menawarkan laki-laki super. Jadi kira-kira diferensiasi di antara rokok itu diferensiasi apa ya?
Ya, identitas dalam pengertian sepertinya diferensiasi meaning kan ya. Atau kalau mau lebih tepat, diferensiasi itu konotasi. Konotatif meaning. Jadi yang dia tawarkan adalah perbedaan makna rokok, makna merokok. Tapi kalau misalnya pengalaman saya kan merokok itu bukan karena ngelihat Marlboro ini menjadi Bukan, makanya saya bilang harus dibedakan dari rokok itu. Yang kita bicarakan ininya, apa yang ditawarkan. Bahwa orang beli rokok bukan karena ini, itu lain, itu persoalan lain lagi. Itu persoalan sosiologisnya. Tapi ini kan apa yang ditawarkan oleh rokok ini kan ya. Tapi ada nggak orang yang ingin memperlihatkan kebebasannya dengan beli rokok Kansas itu? Ada. Ada nggak orang yang memperlihatkan high class-nya beli BMW? Nah, ada kan ya. Mahal gitu, Pak. Ada yang memperlihatkan high class-nya melalui rokok mahal, 30% misalnya kan ya. Iya, ada kan ya. Nah, berarti kan itu. Itu yang saya maksud itu. Kalau contoh yang ini mungkin tidak terlalu lah. Masa ada orang yang ingin bebas merokok Kansas gitu. Jadi kalau orang pengen ngerasa high class, dia merokok Davidoff ada gitu. Ada kan ya. Yang merasa eksklusif beli rokok yang apa misalnya Pak yang eksklusif? Ini itu Davidoff. Davidoff ya. Davidoff itu mahal. Kalau nggak yang bisa cerutu gitu loh, orang bisa minum wine. Ya kan, cerutu, wine, apalagi temannya itu. Pisang goreng. Berarti cerutunya palsu itu. KW, barang KW. Ya KW. Nah, berarti kan ada diferensiasi konseptual meaning di sini kan ya. Padahal yang didiferensiasikan itu benda yang sama kan. Maksudnya benda yang sama itu seluruh rokok ini merusak kanker nggak? Merusak apa? Menimbulkan kanker nggak? Nah, kecuali benar ada satu penelitian belum lama itu yang mengatakan kalau orang merokok itu menyembuhkan dari kanker payudara. Ya, Ada ya, saya baca itu di Kompas ada itu. iya itu kan ya nggak tahu lah pesanan apa bukan penelitian. Ya kadang-kadang juga kan ini ya tidak bisa dipukul rata juga itu. Ada orang yang nggak ngerokok 30 tahun dan meninggal kan ya. Tapi ada yang merokoknya 3 bungkus sehari. Ada paman saya dulu itu sampai 90 tahun umurnya. Nggak sakit-sakitan. Enggak. Tapi orang membuat banyak umur ya. Oh, iya benar. Tadi dibilang ngapain? Cuman 1 orang tapi sejuta yang lain kalau begitu. Memang ada orang lain. Ada ya. Ada. Nanti kalau mau saya beliin. Buatan warung. Lewat. Gitu. Oh, nama rokok. Yang merek rokoknya Wawan. Oke, jadi ada space of difference tadi ya. Nah, kan tadi kita membicarakan masyarakat dibeda-bedakan ya. Nah, ternyata pembedaan-pembedaan itu banyak modelnya. Tadi sudah kita bicarakan salah satunya binary. Ada cara membeda-bedakan itu binary. Nah, binary ini sifatnya itu dia mereduksi gitu. Mereduksi itu artinya mengeneralisasi gitu kan ya. Saya laki-laki, nah selain saya pasti perempuan, itu mengeneralisasi. Mereduksi juga. Kenapa? Di antara maskulin dan feminin ini ada nggak sesuatu? Iya. Nah ini, tapi kalau cara berpikir kita binary ya begini gitu. Sehingga cara berpikir kebudayaan pun menjadi binary, ya kan? Dari penamaan misalnya kan ya. Kalau anak laki-laki lahir namanya Kartono. Kalau anak perempuan lahir namanya Kartini. Kalau banci lahir
Ya kalau di Jawa itu kan kalau perempuan lahir di kota namanya Kartini. Kalau lahirnya di desa Kartiem. Nah ini maksudnya ini cara kerja biner. Dalam penamaan pun biner gitu. Ya, maskulin, feminin. Nah, cuman ada cara kerja yang tidak biner gitu ya. Jadi yang cenderung lebih inklusif. Kalau biner itu eksklusif. Eksklusif dalam pengertian meniadakan others gitu ya. Meniadakan the others. Jadi the others itu artinya yang lain itu ditiadakan, banci. Tadi bedanya binary opposition sama stereotypes. Dengan apa? Binary stereotypes. Dengan teori apa? Binary opposition sama Iya. binary stereotype yang ada di sini. Oh, oke. Kalau binary opposition itu kan prinsipnya ya. Prinsip bahwa dua hal itu dipertentangkan secara oposit itu apa? Lawan ya, bertolak belakang kan ya. Nah, kalau binary stereotype dibuatkan stereotype biner. Maksudnya stereotype biner itu sepatu misalkan ya. Dokter masih laki. Nah, iya persis ya. Ya seperti itu. Nah. Jadi ada stereotype film maskulin. Ada stereotype film perempuan. Kalau binary ini kan prinsipnya pertentangan apa namanya? Iya, bertentangan. Jadi nggak bisa diharmoniskan. Jadi apa namanya ya? Oposisi itu kan sebentar ya. Oposit, ya kan? Oposit itu artinya pertentangan dua hal. Nah, kalau harmoni bukan bertentangan. Maka yin yang itu bukan binary opposition. Yin yang itu yang feminin mengisi kekurangan maskulin, yang maskulin mengisi kekurangan feminin. Itu bukan binary. Karena di situ perempuan dan laki-laki bukan dipertentangkan, tapi diharmonikan gitu kan ya. Tapi ini seharusnya bisa kali ya? Nggak bisa. Enggak, kalau di prinsip biner itu dipertentangkan laki-laki perempuan. Dari semua hal gitu kan, dari pekerjaannya, kalau laki pabrik, perempuan dapur. Laki-laki sains, perempuan puisi, katanya begitu gitu. Jadi dibuatkan stereotipnya yang biner gitu. Sampai ke bawah tas juga ya. Kalau laki-laki bawah tasnya gimana? Gini kan ya, gini ya. Nah, kalau perempuan bawah tas gimana? Ya gini kan di sini kan. Sekarang bapak-bapak komunitas ibu-ibu. Ada ya? Kalau di mall banyak banget. Jadi badan udah gagal tasnya yang tas ibu-ibu itu. Berarti sekarang kita bicarakan yang ini. Sekarang berkembang yang ini berarti ini. Artinya gini ya. Kalau ini kan prinsipnya dari Gramsci ini ya, prinsip semantik ini. Kalau ini biner nih ya, oposisional, kontrari, maskulin, feminin. Kalau yang ke bawah itu istilah itu contradiction. Yang atas oposisi. Nah, maksudnya seperti ini kan, maskulin, feminin, maskulin itu dengan feminin biner, binary opposition, dipertentangkan. Tapi maskulin dengan non maskulin bukan oposisi biner itu. Misalnya laki-laki dengan homoseksual, biner nggak itu? Binary opposition nggak? Enggak kan? Makanya relasinya di sini perbedaan aja. Kalau di sini oposisi. Nah, makanya tadi laki-laki bawa tas yang tadi disandang di tangan itu ya, dia barangkali sudah non maskulin. Tapi dia bukan juga perempuan kan?
bukan juga feminin. Ini saya bedakan gini ya, karena di dalam studi tentang gender, kalau studi gender kan berarti kita bicara yang ini nih. Gender itu kan konstruksi sosial tentang konsep diri, tentang konsep identitas seseorang. Nah, kita bicaranya maskulin feminin. Kalau yang sebelah kiri kita bicaranya konsep kecenderungan sexual choice, pilihan seksual. Di sini bersifat biologis, di sini bersifat kultural. Bahkan yang bersifat sexual choice pun ini ya. Oh sorry, ini salah gambarnya nih. Bukan yang ini. Maksudnya ini ya, man, woman. Kalau kita bicara man, woman, itu sexual choice. Kita bicara maskulin, feminin, itu gender. Nah, teruslah, sini ada man, ada woman. Ada nggak non-man? Ada nggak di depan ya? Oh nggak ada. Depan nggak ada ya. Ada nggak non-man? Homoseksual tuh man bukan? Kata siapa? Saya nggak mau dibilang homoseksual saya. Jadi homoseksual dengan man itu satu konsep yang sama nggak itu? Beda kan? Karena jenis kelamin yang sama gitu, secara biologis fisiknya adalah pria gitu, tapi kan pikirannya kan belum tentu jadi pria. Ya, artinya secara biologis pun dia kan menyenangi laki-laki secara biologis loh itu ya. Benar nggak itu? Kalau men kan menyenangi perempuan. Maka dibedakan laki-laki perempuan. Laki-laki menyenangi perempuan. Kalau laki-laki menyenangi laki-laki, namanya laki-laki nggak itu? Namanya tadi apa? Bencong tadi. Homo itu kan ya. Nah berarti kan ini ya. Ini ada dua, ini konsep Greimasnya menarik ini, bisa kita pakai untuk menjelaskan apapun ini ya. Berarti ada yang disebut dengan non-man di sini, ya kan, homo. Ada yang non-woman, lesbi. Ada fetish lesbi, ada masokis, banyak ke bawahnya itu. Kategorinya banyak itu. Nah kalau kita berpikirnya biner, semua yang ini tuh nggak dianggap nggak ada, nggak masuk kategori lah, nggak masuk hitungan gitu. Jadi ini konsep ini disebutnya konsep yang lebih post strukturalis ini, konsep yang menggoyahkan struktur yang baku, kan ya. Misalnya gini ya, black, white, orang kulit putih, orang kulit hitam. Nah, orang kulit kuning itu? Non black non white. Ya? Non black non white ya. Iya, non black non white kan ya? Nanti ada yang brown juga ya. Nah, cuman karena orang barat berpikirnya biner, maka seluruh orang yang kulitnya tidak putih dia sebut black. Jadi orang India, orang Cina, orang Asia datang ke Eropa disebutnya black. Jadi kalau ada istilah black gitu kan ya, dia nunjuknya kan orang kulit coklat, orang kulit kuning, orang kulit merah. Karena dia cara berpikirnya binary barat. Nah ini kebetulan Greimas ini menolak cara berpikir binary itu. Berarti di sini kan ada non black itu siapa itu? Orang kulit coklat, ya kan ya. Non white orang kulit kuning, yang dekat-dekat putih lah. Jadi saya rasa ini struktur yang bisa kita pakai untuk membongkar, mendekonstruksi segala bentuk binary opposition. Contoh kita bisa pakai untuk politik juga, zaman Orde Baru. Kalau zaman Orde Baru, gimana binernya? Pancasilais, anti Pancasilais. Nah, orang yang tidak mendukung Soeharto, seluruhnya anti Pancasilais. Padahal
ada orang yang sangat setia dengan Pancasilais ya, karena nggak mendukung Soeharto, dibilangnya anti Pancasilais. Nah gitu, itu cara kerja berpikirnya biner. Kalau Pak Harto dulu istilah itu apa namanya, OTB, ya, organisasi tanpa bentuk. Ya. Mau dia Islam, mau dia Kristen, mau dia Batak, semuanya OTB. Ya. Itu karena Pak Harto cara kerja pikirannya itu binary. Oke, ada yang Bukannya orang Jawa itu tidak berpikiran biner, Pak? kalau Jawa ya secara umum ini ya, kalau Jawa secara umum tidak berpikir biner. Contohnya dalam hal apa namanya, gender ini ya. Dalam hal gender, tadi kan ada maskulin, feminin, biner kan ya. Nah di Jawa ada kategori ketiga, ya. Kategori ketiga itu simbolik ya, disimbolkan melalui tokoh Semar. Iya. Semar itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Juga warung itu juga apa miara gemblak itu kan? Gimana? Gemblak. Gemblak apa Pak? Jadi Reok Ponorogo itu kan para warung yang main ya. Itu kan boleh dibilang kan mereka dianggapnya orang yang punya ilmu lah gitu. Dan nggak boleh menyeleweng gitu istilahnya. Nah itu dia orang tuh miara gemblak. Gemblak ya. Gemblak. Oh, Gemblak itu ya laki. laki ya. Tapi yang jelas di punya fungsi seksual. Nah. Jadi kan dia tapi dia berarti kan menjadi homoseksual kan. Yang jelas di Jawa itu ini ya, tidak hanya persoalan wayang aja ya, ke dalam kehidupan sehari-hari pun menjadi ini, tidak biner gitu. Misalnya kalau kita Jakarta lah misalnya, mengenalnya ya tidak. Kalau di Jawa, Ambivalensinya masih oh sangat kuat ya. Mbok gitu, tapi jangan begitu. Gitu. Apa sih bahasa Jawanya itu kan ada yang gitu kan ya. benci-benci rindu kan? Gimana? Iya, benci tapi rindu ya. Kayak gitu. Malu-malu mau. Malu-malu mau, tidak tapi iya gitu kan. Kita berparti. Nah, Dapat istri. di Jawa banyak gitu. Iya. ITB gitu. Ngono ya ngono, mbok orang ngono gitu. Kayak gitu kan ya. Jadi saya rasa di apa namanya, Bugis ya, itu unik lagi. Di Bugis itu kalau di barat kan biner ya, maskulin feminin. Jawa triadic gitu. Triadic tigaan. Nah, kalau di Makassar itu 5. Jadi ada kanan itu kan ya, maskulin, kiri feminin, nomor 2 kanan setengah maskulin, nomor 2 kiri setengah feminin, yang di tengah-tengah itu genderless. Jadi tanpa gender, tanpa kelamin istilahnya. Tanpa kelamin. Nah di Makassar orang ini yang dihormati jadi seperti orang suci gitu. Iya. Jadi kategori gendernya 5. Oke, jadi saya tutup aja ya hari ini ya.